akan memberikan materi pembelajaran tentang pertemuan Pertapa Siddhartha dengan Raja Bimbisara. Namun sebelum kita melakukan pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Mari bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Segala puja dan puji kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tathagata yang menjadi sumber kebijaksanaan. Pancarkanlah sinar kebijaksanaan-Mu pada kami pada pagi hari ini. Semoga dengan pancaran sinar kebijaksanaan-Mu kita dapat belajar dengan baik. Semoga sinar Dhamma selalu menuntun kita dari kegelapan menuju ke jalan terang. Sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya baik, setelah berdoa, mari dengarkan penjelasan materi berikut ini. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi kelas 5, Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Materi kali ini, Pak Guru akan menyampaikan tentang pertemuan Pertapa Siddhartha dengan Raja Bimbisara. Namun, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, Pak Guru akan menyampaikan kompetensi dasar. 1. Menerima kisah Pertapa Siddhartha pada masa pertapa dan gangguan mara. 2. Menunjukkan perilaku percaya diri setelah memahami masa bertapa dan gangguan mara. 3. Memahami masa bertapa dan gangguan mara. 4. Menyajikan pengetahuan faktual tentang masa bertapa dan gangguan mara. Selain kompetensi dasar, anak-anak juga harus mengetahui indikator yang akan dicapai. 1. Menerima dan menunjukkan kisah Pertapa Siddhartha pada masa bertapa dan gangguan mara. 2. Menunjukkan sikap hormat kepada guru. Menunjukkan perilaku percaya diri setelah memahami masa bertapa dan gangguan mara. 3. Menjelaskan pertemuan Pertapa Siddhartha dengan Raja Bimbisara. 4. Menceritakan kembali kisah Pertapa Siddhartha bertemu Raja Bimbisara. Ya, setelah mengetahui indikator, anak-anak juga harus tahu apa tujuan belajar kita pada pagi hari ini. Tujuannya adalah melalui pemahaman materi, peserta didik dapat menerima serta menunjukkan keyakinan, perilaku hormat, dalam kisah pertemuan Pertapa Siddhartha dengan Raja Bimbisara dengan benar. 2. Melalui diskusi, peserta didik dapat menunjukkan rasa percaya diri, kerjasama dalam kisah pertemuan Pertapa Siddhartha dan Raja Bimbisara dengan baik. 3. Melalui media PowerPoint, siswa dapat menjelaskan makna dari berbagai fakta yang terjadi dalam kisah pertemuan Pangeran Siddhartha dengan Raja Bimbisara dengan benar. 4. Melalui pengamatan video, siswa dapat menceritakan kembali kisah pertemuan Pertapa Siddhartha dengan Raja Bimbisara dengan penuh ketenangan. Raja Bimbisara merasa penasaran dan memerintahkan 3 menterinya untuk menyelidikinya. Ketiga menteri itu melihat Pertapa Siddhartha duduk bermeditasi dengan sangat tenang di puncak Gunung Pandawa. Lalu, menterinya melaporkannya kepada Raja Bimbisara. Dengan penasaran, Raja Bimbisara segera pergi menghampirinya. Setelah melihatnya, Raja Bimbisara memuji Pertapa Siddhartha, kemudian menanyakan silsilah keluarganya. Ia menawarkan kerajaannya dan meminta Pertapa Siddhartha untuk menjadi raja. Pertapa Siddhartha memberitahu kepada Raja Bimbisara bahwa beliau berasal dari keturunan Sakya dan telah memutuskan untuk menjadi pertapa. Ia tidak tertarik lagi dengan semua kenikmatan materi.
Dengan sopan, ia juga menjelaskan bahwa tujuan menjadi pertapa adalah untuk mencapai nibbana, agar ia dapat menolong semua makhluk dari penderitaan dan terbebas dari kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Mendengar dan melihat kesungguhannya, Raja Bimbisara mengajukan permohonan kepada Pertapa Siddhartha agar Raja Gaha dijadikan sebagai tempat kunjungan untuk pertama kali setelah mencapai kebudayaan, serta mengajarkan ajarannya kepada Raja Bimbisara dan semua rakyatnya. Setelah Pertapa Siddhartha menyetujui permohonannya itu, Raja Bimbisara kembali ke istana. Demikian anak-anak, materi tentang pertemuan Pertapa Siddhartha dengan Raja Bimbisara. Baik, sekarang setelah melihat gambar, mendengarkan uraian materi dari Pak Guru, saatnya anak-anakku semua untuk memahami materi pada pagi hari ini, silakan kerjakan soal sebagai berikut. Soalnya ada 3. Perhatikan, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Di mana Pertapa Siddhartha tinggal? 2. Mengapa Pertapa Gotama menolak tawaran Raja Bimbisara? 3. Bagaimana cara Pertapa Gotama menolak tawaran Raja Bimbisara? Nah, ketiga pertanyaan tersebut silahkan dikerjakan di lembar jawaban. Setelah itu, difoto hasil jawaban anak-anak dikirimkan melalui WhatsApp-nya Pak Guru. Baik, kalau sudah, sekarang Pak Guru akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Baik, setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, mari Pak Guru akan memberikan kesimpulan tentang materi yang kita pelajari. 1. Pertapa Siddhartha berdiam dan berpuasa selama 7 hari di hutan mangga yang disebut Anupya. 2. Makanan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. 3. Raja Bimbisara dan penduduk mengagumi Pertapa Siddhartha karena kualitasnya. 4. Semangat dan keteguhan hati sangat diperlukan untuk meraih cita-cita sehingga tidak mudah goyah oleh godaan. Itulah materi serta kesimpulan pada pagi hari ini Pak Guru sudah jelaskan. Baik, sebelum Pak Guru menutup materi dan pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan memberikan tugas di rumah, yaitu tugasnya, ajaklah orang tuamu untuk melihat video melalui link YouTube di bawah ini. Ceritakan kembali video tersebut menggunakan bahasa sendiri dengan baik dan benar dalam bentuk rekaman video. Kalau sudah direkam, nanti Pak Guru akan menilai rekaman tersebut dan hasilnya dikirim melalui WA-nya Pak Guru. Baik, itulah materi pada pagi hari ini tentang Pertapa Siddhartha bertemu dengan Raja Bimbisara. Ya, begitu anak-anakku, setelah menjelaskan materi tadi Pak Guru akan menegaskan beberapa hal yang sangat bermanfaat bagi pembelajaran kita pada pagi hari ini. 1. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Artinya anak-anak apapun makanannya di rumah yang dimasak orang tua harus makan dengan baik. Bukan meraju, bukan marah kalau makanannya tidak sesuai dengan lidah kita. Yang kedua, anak-anak kalau memiliki cita-cita harus dikejar dengan belajar giat, usaha yang tekun, dan pantang menyerah. Jangan mudah terpengaruh atau tergoda oleh orang lain. Walaupun sekalipun dikasih iming-iming yang lebih besar untuk menggagalkan cita-cita kita. Tapi ingat, cita-cita harus kita capai dengan baik. Akhir kata Pak Guru sampaikan, semoga selalu sehat. Pak Guru tutup dengan ucapan Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.